sore Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Ayat emas pada sore hari ini saya ambil dari ayat yang pertama, yaitu Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan jauh lebih berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada sore hari ini diberikan kepada saya, yaitu pengelola harta Tuhan. Pengelola harta Tuhan. Nah, segala sesuatu yang ada di dunia ini, dari bumi dan isinya hingga langit dan segala isinya adalah milik Allah. Itulah dikatakan di dalam Mazmur yang pertama ini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Segala sesuatu yang ada di atas bumi ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik dari bumi sampai dengan isinya, bahkan hingga langit sampai dengan isinya, semuanya itu adalah milik Tuhan. Nah Bapak Ibu, karena semua ini adalah milik Allah, maka tidak ada satupun yang terlepas dari kuasa dan kendali Allah, dan tidak satupun yang terlepas dari pemeliharaan Allah. Tidak ada yang berada di luar batasan otoritas Allah. Jadi semua yang ada ini di dalam otoritas Allah, dan Allah punya kuasa, dan Allah tidak pernah melepaskan kuasanya dari apa yang ada di bumi ini, termasuk segala sesuatu yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, itu membawa konsekuensi yang mendalam bagi hidup kita. Saya mencatat ada dua. Yang pertama, bahwa Tuhan adalah pemilik, maka itu menunjukkan bahwa kita, saya dan Bapak Ibu adalah pengelola, bukan pemilik.
Jadi apa yang ada pada kita pada saat ini itu bukan kita pemiliknya, tetapi kita pengelola. Dan yang kedua, kekayaan ataupun talenta, waktu dan sumber daya lainnya yang ada pada kita sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Kita dipanggil untuk mengelola dengan bijaksana dan sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari tema ini timbul pertanyaan, lalu bagaimana mengelola dengan bijaksana yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus mempunyai paradigma atau konsep yang benar tentang apa yang ada pada kita, apa yang ada di sekitar kita, dan apa yang bersama-sama dengan kita pada saat ini. Kita harus mempunyai paradigma atau konsep yang benar dalam hal ini. Mari kita baca, mari Bapak Ibu membuka di dalam Hagai 2 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Ya. Bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan, segala perak dan emas di dunia ini adalah milikku. Kalau di dalam Hagai tadi dikatakan kepunyaan kula emas, kepunyaan kula perak, ya. Tetapi dalam terjemahan lain lebih ditegaskan lagi bahwa segala perak, segala emas di dunia ini adalah milikku, itu kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dengan dasar ini atau inilah dasar yang terutama yang harus kita pahami, bahwa soal uang, ya, soal uang adalah Tuhan pemiliknya. Dari segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punyai, termasuk uang, itu adalah Tuhan pemiliknya. Karena di dalam Hagai ini jelas dikatakan segala uang, segala emas yang ada di dunia ini. Kalau kita sekarang ada di dunia ini dan saat ini kita sedang memiliki emas, memiliki harta, memiliki uang, Hagai menjelaskan kepada kita bahwa semua itu adalah milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita dengan harta yang Tuhan perhadapkan dengan kita? Bagaimana dengan sikap kita terhadap uang yang sedang menjadi bagian di dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kembalikan 10% itu yang penghasilan yang kita miliki, kembalikan itu kepada Tuhan. Kembalikan 10% itu kepada Tuhan. Bahkan saya bersyukur dengan anak-anak kita di sini sudah belajar. Hasil pertama dari pekerjaannya diberikannya. Sebagian anak di sini melakukan itu. Hasil pertama dari pekerjaanmu berikan kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah membuat lumbung-lumbungmu kosong. Itu janji firman Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana sikap kita dengan uang yang kita miliki? Kembalikan 10% dari penghasilan saya dan Bapak Ibu kepada Tuhan. Karena itu jelas milik Tuhan dan itu firman Tuhan. Dan yang kedua, bawa persembahan syukur kemana? Ke rumah Tuhan. Ya. Nah, lalu ada pertanyaan, 1/10 itu diberikan kepada siapa? 1/10 itu diberikan kepada Tuhan. Lewat apa? Tuhan tanamkan di dalam hati saya dan Bapak Ibu tabungan. Ya. Memang sebaiknya itu diberikan di tempat di mana kita bertumbuh. Tetapi kalau Tuhan taruh beban di dalam hati kita, saya mau perpuluhan ini untuk di sana, Bapak Ibu berikan itu sesuai dengan kata hati Bapak Ibu. Yang pasti 10% itu
milik Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Yang kedua, di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kalau disertai rasa syukur, ya, maksud saya bagaimana sikap hati kita kepada uang yang Tuhan berikan kepada kita, disertai dengan rasa cukup, itu akan memberikan keuntungan. Kata lain dari rasa cukup, kata cukup itu kata lain diterjemahkan dengan istilah puas. Ya. Kalau disertai dengan rasa puas, maka akan memberikan keuntungan. Apa keuntungannya? Banyak. Ketika kita menerima harta, kita memiliki harta, kita merasa cukup itu bukan berhenti ya. Kalau kata cukup itu kita bisa cenderung salah, sepertinya berhenti, ya wis. Oleh saat ini ya wis, bukan berhenti ya. Tetapi dapat segini saya puas karena ini yang saya dapatkan. Nah, ini akan memberkati banyak orang. Kita akan memiliki damai sejahtera, kita akan memiliki sukacita, dan kita bisa memberkati banyak orang karena ada satu kepuasan. Tetapi ketika kita merasa tidak cukup, kita akan terus keronto-ronto Bapak Ibu, terus merasa kurang, dan itu akan menghilangkan damai sejahtera di dalam hati kita. Dan yang kedua, di dalam Filipi 4 ayat 19, di sana dicatat, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini janji Tuhan. Jadi ketika kita menerima berkat Tuhan, ketika kita memiliki harta, itu cara Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus berjanji, Allah itu berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita, maka kita harus yakin, dan kita juga harus tetap melihat bahwa apa yang sedang ada pada saya ini adalah Tuhan sudah memenuhinya. Bapak Ibu, ketika kita berumur, ketika kita membutuhkan banyak hal, seperti waktu lalu saya katakan, kalau kita disuruh pilih harta atau tidak, nggak bisa kita pilih tengah atau, ya. Kita pilih harta atau Tuhan, dua-duanya, karena dua-duanya kita butuhkan. Ya. Tetapi kita menjadi tuan atas uang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, segini yang kita diberikan oleh Tuhan kepada kita, mari kita puas. Dan itu adalah sikap hati, pola pikir, konsep yang harus benar, bahwa inilah jatah saya, ini harta yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan saya tetap mengingatkan bahwa pemiliknya bukan kita. Kita hanya pengelola. Pengelola keuangan itu menuntut kita untuk berasa, belajar merasa cukup, belajar merasa puas. Nah, dengan cara demikian, maka kita akan terhindar dari perangkap kesalahpahaman. Ya, cukup, saya puas dengan yang saya miliki. Ya. Nah, ini harus kita melihat dalam ruang lingkup yang sempit. Ya. Tetapi kalau kita melihat dalam ruang lingkup yang luas, kita memandang ke sana, kita akan melihat sana punya, saya punya, sana punya. Lalu saya bagaimana? Maka itu akan cenderung membawa kita pada kesalahpahaman, membawa kita merasa tidak puas, merasa kita melihat diri kita, saya tidak dapat jatah yang sama. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Allah itu sudah memenuhi keperluan kita. Hanya kita merasa kurang cukup, ya. Kita merasa tidak puas, ya. Ketika kita menerima firman Tuhan dalam pergumulan, apa yang kita harapkan? Wah, waktu perjamuan kudus kemarin saya bergirang, ya. Ada begitu banyak kalkulator di sini, ya kan, nggak cukup satu di tengah Bapak Ibu.
Di sini ada kalkulator, di sini kalkulator, di sini kalkulator. Artinya apa? Begitu banyak tantangan di kepala ini, begitu banyak hal yang mau dicapai. Lalu firman Tuhan katakan begini, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Waduh, saya langsung, wah amin Tuhan. Tuhan akan memenuhi apa yang diinginkan oleh hatimu. Amin Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari kita katakan amin dengan apa yang ada di hadapan kita. Tuhan itu sudah memenuhi dan Tuhan itu memberikan. Kita harus puas dengan apa yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama, kita harus punya konsep atau paradigma yang benar tentang harta yang kita miliki. Dan yang kedua, kita harus punya pola hidup yang benar. Ya. Berarti ini ada skala prioritas. Nah, Bapak Ibu, saya pernah memberikan satu ilustrasi. Ketika kita memberikan persembahan 100.000, ini ilustrasinya ya. Ketika kita memberikan persembahan, bukan persembahan dulu. Ketika Bapak Ibu kita belanja ke mall misalnya kan, bawa uang 100.000, apa yang ada pada perasaan kita? Satu sewu, ya kurang pola, tunggu sendal kali mall. Kita merasa kurang membawa uang 100.000. Tapi mari Bapak Ibu kita bayangkan, ya itu tidak terjadi di sini. Terjadinya di mana? Di sana sini. Ya. Misalnya sekarang kita ada 100.000 ini di tangan ini ya. Kita mau persembahan. Ya. Tidak menutup kemungkinan di dalam pikiran kita, Ijol-ijol, tidak ada yang orang wis oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua ini, kita punya pola pikir, kita punya yang pola pikir yang benar ya. Sekarang kita punya pola hidup yang benar, yaitu ada skala prioritas. Yang pertama, di dalam 1 Timotius 6 ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ini apa? Kita harus bisa menyisihkan uang, menyisihkan harta kita untuk berbagi. Ya. Bapak Ibu, memang kita punya hak untuk menghabiskan uang yang kita punya. Kita punya hak. Ya. Tapi mari kita ingat dan kita membandingkan, menghabiskan uang untuk kepentingan sendiri dan menghabiskan uang sempat berbagi kepada orang lain, apa yang kita rasakan? Saya yakin kita akan merasa lebih puas, lebih bahagia ketika kita bisa berbagi. Ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada seseorang, maka itu akan ada kebahagiaan di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kadang kita berpikir, wanita, plus orang ini, bunda sakmene boleh tek kosong belum. Tapi kita sempat berbagi, ninggalin orang, ninggalin duit. Pasti ada pikiran, wis lapo wis masih tek, aku wis ngekei kayu loh. Pernah nggak Bapak Ibu alami itu? Kayu status aku mau semakin kayu, berapa wis tek-tek apa? Ada satu kebahagiaan. Saya sering alami seperti itu. Ketika uang yang di tangan saya habis untuk semua saya belanja Bapak Ibu, saya rasa ya, kok keputusan bodoh hari ini loh, tak jadi. Tidak ada kata-kata penghiburan yang dari hati saya. Tetapi ketika uang di tangan saya habis dan saya sempat berbagi, memang terakhir itu ada begini, ya ampun
Tapi kemudian kita kaji lagi, tapi rapopo mau rapopo tak yo rapopo yo mau bisa tinggal nang karo ora kayak Pak Dewi yo. Ada satu penghiburan Bapak Ibu. Ada satu kebahagiaan. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa kita menjadi kaya di dalam kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, pola hidup yang kedua di dalam Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Dan juga di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8, saya tidak akan bacakan, tetapi di sana dijelaskan kita belajar dari semut. Ya. Pada musim panas dia cari makan, dia kumpulkan, dan pada waktu musim dingin dia nggak bisa keluar, dia sudah punya makanan. Artinya apa? Pola hidup yang kedua adalah kita menabung. Menabung itu penting, tidak menghabiskan. Jadi kita harus bijak menabung dengan bijaksana, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang, tidak dihabiskan. Nah Bapak Ibu, hal ini membutuhkan disiplin dan visi yang jelas ke depan. Uang itu bertumbuh, Bapak Ibu, uang itu bertumbuh, ya. Tetapi kita harus ingat, dia bisa bertumbuh melalui pengelolaan. Jadi harus dikelola dengan baik supaya dia berkembang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembagian ini harus jelas. Ya. Dari penghasilan kita itu pembagiannya harus jelas. Berapa untuk persembahan, berapa untuk berbagi, ya, dan berapa untuk disimpan. Nanti ada lagi yang terakhir itu, berapa untuk dibelanjakan. Ini pembagiannya harus jelas. Jangan kita itu salah satunya itu lebih besar, misalnya lebih besar menabung. Menabung itu memang harus menabung. Firman Tuhan ajarkan juga menabung untuk hari tua, ya kan? Untuk jangka panjang, untuk jangka pendek. Tetapi jangan kita terjebak pada kikir, ya kan? Uangnya sibuk untuk ditabung, disisihkan untuk menabung, sampai eman untuk dimakan. Itu juga nggak benar. Kenapa? Karena tubuh kita juga butuh makan. Dan Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk pikir masa depan, masa ini juga dipikir. Amin Bapak Ibu. Jadi kita juga harus mengasihi diri kita. Kita perlu makan, kita perlu vitamin, kita perlu gizi. Itu harus kita pikirkan. Tidak hanya pikir masa depan, tapi pikir saat ini. Bagaimana mungkin kalau kita itu irit-irit makan, ya, irit-irit makan, sampai kita tidak mampu bangun, kita tidak mampu untuk berdiri. Bagaimana kita mau puji Tuhan? Bagaimana kita mau berbilang, saya bersyukur dengan kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita itu bisa mengasihi orang lain kalau kita mampu mengasihi diri kita. Saya dan Bapak Ibu butuh makan, ya. Dan jangan emang untuk makan. Tubuh kita butuh, tabungan butuh, tetapi tubuh kita juga butuh untuk saat ini. Itu sebabnya saya katakan persennya itu harus jelas, ya. Jangan juga dihabiskan untuk makan. Katanya tadi apa? Itu pemborosan. Nah, tadi sempat saya bacakan tadi, ya. Orang bebal memboroskannya. Orang bijaksana ada simpan minyak di kediamannya. Jadi semua itu harus seimbang. Pola hidup yang ketiga, belanja dengan bijaksana. Bagaimana belanja dengan bijaksana? Belanja sesuai dengan kebutuhan. Belanja sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan rekreasi? Apakah rekreasi itu perlu? Sebagian orang katakan menganggap bahwa rekreasi itu pemborosan.
menganggap bahwa rekreasi itu pemborosan. Tetapi sebagian juga menganggap bahwa rekreasi adalah satu kebutuhan. Kenapa? Karena berdampak itu, sebagian orang menganggap bahwa rekreasi itu kebutuhan bagi saya. Karena ketika selesai saya rekreasi, saya itu jiwa saya menjadi lebih segar, saya lebih semangat, dampaknya itu lebih bagus. Sehingga saya bisa bekerja lebih keras lagi, saya bisa lebih maksimal lagi. Karena apa? Saya sudah mendapatkan seperti dicas, ya. Saya mendapatkan sesuatu yang baru dari pemandangan yang lain. Saya sudah happy, sekarang waktunya kembali bekerja. Ya. Seringkali saya dengan Pak Dwi seperti itu. Ketika kita pergi, pasti banyak uang yang keluar, ya kan? Nah, nanti sampai duduk di rumah, kita capek, tetapi hati kita senang. Lalu saya katakan, wis, besok dimulai lagi. Dengan semangat yang baru, besok dimulai lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan sesuai dengan Tuhan. Kalau itu berdampak positif buat kita, rekreasi, mari kita rekreasi. Mungkin dengan rekreasi kita kembali melihat Tuhan berbicara kepada kita melalui hal-hal di luar, dan itu membawa semangat buat kita. Pikiran kita perlu fresh. Dan kalau saya belajar dari orang Eropa, mereka juga menyisihkan sebagian uangnya untuk istilah mereka vakansi. Jadi 1 tahun, ya itu yang sulit kita lakukan, ya. Tetapi kita bisa lakukan di sekitar kita. Setiap tahun mereka harus punya program jalan-jalan ke luar negeri. Mereka sisihkan uang. Mungkin itu kita nggak bisa lakukan itu, tapi paling tidak kita sisihkan uang untuk kita rekreasi. Ya harus nggak ketang kita ke Lampu Coklat, ya kan? Atau kita mau ke, nah, atau kita mau ke mana lagi Pak Sus? Yang daerah utara sana itu, Gogoniti. Atau kita mau jalan-jalan yang lihat katanya itu apa? Sapu langit, apa itu? Ya. Kita harus ambil waktu untuk itu, Bapak Ibu. Jangan kita biarkan kita menua dengan kesesakan yang sebenarnya itu bisa kita udahi satu-satu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembagian itu harus jelas, ya. Yang menjadi salah apa tadi? Belanja sesuai dengan kebutuhan, tetapi yang menjadi salah adalah dalam penggunaan uang adalah membelanjakannya untuk kebutuhan yang kurang tepat. Ya. Nah, ini kadang-kadang ini terjadi dengan saya, membelanjakannya dengan kebutuhan yang tidak pas. Apalagi sekarang ini zaman digital, zaman online. Kita lihat di online, di TikTok, waduh cantiknya sepatu ini. Pasti ini tuh arti kaki saya sakit-sakit ini cocok ini. Melar-melar ini cocok ini. Karena buka sebelah sini pas. Begitu datang dia pas loh, wes mereka itu organik, kita mulai siji, wes gampang, wes klik kita. Nyampe masuk itu hanya sampai di tengah-tengah. Akhirnya apa? Ya wes nganggur masuk itu. Mungkin menghibur diri. Wes betul wes Nah, ini nih pembelanjaan yang tidak sesuai dengan pengen. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi kita mengubah paradigma kita. Yang kedua, pola pikir, pola hidup yang harus benar. Dan yang ketiga, ini yang harus kita renungkan untuk mengambil sebelum mengambil keputusan. Amsal 22 ayat yang 7. Orang kaya
menguasai orang miskin yang berhutang menjadi budak dari yang menghutang. Artinya apa? Hutang itu bersebut. Ya. Sebelum kita mengambil keputusan untuk berhutang, mari kita pikirkan hutang itu berisiko. Saya setuju Bapak Ibu kalau ada pikiran begini. Lega utang ya enggak duit. Sesuatu yang tidak mungkin kita punya cash untuk membelinya, itu masuk di akal kita ya. Contohnya saja, kalau saya nggak kredit rumah, nggak mungkin saya itu bisa punya uang 150 juta, betul nggak mungkin? Apalagi modelnya saya ini, uang masih terkumpul di tangan 100.000, pikiran ini sudah melayang. Datang pula telepon, terus nggak apa-apa, terus nyampe telepon di transfer nanti. Nah kalau nggak kredit, sampai tua pun saya nggak akan pernah punya rumah. Atau Bapak Ibu juga punya pengalaman begitu. Sesuatu yang besar, nggak mungkin saya bisa punya kalau saya tidak kredit, kalau saya tidak hutang, betul tidak? Tetapi secara jujur kita mengakui, ketika kita mencicil itu menyiksa kan? Ya. Ketika kita mau, memang kita akhirnya punya, tetapi kita tersiksa kan? Nah Bapak Ibu, sesuatu yang tidak perlu kita berhutang, jangan kita lakukan. Kenapa? Karena itu sangat berisiko, dan itu akan memperbudak saya dan Bapak Ibu, membuat kita sangat kesulitan. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu punya hutang, ya, saya tidak menyalahkan, ya. Kalau Bapak Ibu punya hutang, saya tidak menyalahkan. Kenapa? Karena saya tidak tahu secara persis pergumulan Bapak Ibu. Tetapi dengan bagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa berhutang itu akan memperbudak saya dan Bapak Ibu. Mari kita berusaha untuk menyelesaikan. Amin. Saya tidak menyalahkan orang yang berhutang karena kebutuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan berhutang itu menyiksa saya dan Bapak Ibu. Mari kita berusaha menyelesaikan. Ya memang ini juga. Ketika saya dan Bapak Ibu memikirkan hutang, pasti juga, betul tak? Hutang itu membuat saya dan Bapak Ibu juga. Mari kita selesaikan pelan-pelan. Ya. Saya tidak tahu, terus terang saya tidak tahu hutang Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sore ini merasa tersindir, saya minta maaf karena saya juga tersindir. Firman Tuhan mendidik saya dan Bapak Ibu bahwa hutang mau tidak mau itu memberikan siksaan kepada saya dan Bapak Ibu. Yang berikutnya, Timotius 6 ayat yang ke-10. Yang terakhir di dunia terakhir. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, kemarin sudah disampaikan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kerakusan dan keserakahan dengan uang akan membutakan manusia sehingga uang bisa menggeser posisi Tuhan dan menjadikan uang sebagai tuannya. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kata cinta itu dalam bahasa Jawa, kita bahasa Jawa memberikan istilah demen. Demen duit itu menjadi akar segala kejahatan. Mari kita ganti uang ini dengan harta. Karena akar segala kejahatan adalah cinta harta. Sebab oleh memburu harta, beberapa orang telah gampang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka. Bapak Ibu, orang yang demen dengan hartanya, cinta dengan uangnya, pikirannya terus di uang, pikirannya terus di hartanya, saya percaya orang ini tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak.
Dan itu saya alami pada waktu saya kuliah, Bapak Ibu. Hanya sepele yang saya cintai itu apa? Strapless yang dari luar negeri. Ini kenang-kenangan. Saya bawa ke kampus, saya sibuk untuk menyembunyikan, Bapak Ibu. Karena apa? Kalau teman saya pinjam, teman saya tidak bertanggung jawab, hilang. Nanti waktu saya tanya, saya minta apa katanya? Maaf ya, hanya kata maaf tapi tidak bisa menggantikan barang saya itu. Dan kalaupun saya malam tidur, saya ingat, strapless itu di mana ya? Yang dari luar negeri itu ya? Di mana ya? Tak tahu mana, siapa yang pinjam? Saya bisa bangun, Bapak Ibu. Saya cari di kantong-kantong jas saya. Ini kenang-kenangan, ini berarti ini. Itulah satu bukti. Cinta uang, cinta harta membuat kita tidak bisa tunduk dengan dia. Mari kita belajar melihat bahwa apa yang ada pada saya dan Bapak Ibu itu adalah milik Tuhan. Jadi ketika kita merasa bahwa ini milik Tuhan, lost, kata orang Jawa. Lost, mau hilang, ini bukan milik saya. Tetapi kalau kita memikirkan bahwa ini semua milik saya, jerih lelah saya, kita genggam, saya genggam kuat-kuat, Bapak Ibu, ingat ini bukan milik kita. Ini bisa menyiksa kita. Tak genggam kuat-kuat, itu akan menyiksa kita. Ya. Lalu bagaimana kalau itu uang kita hilang? Bapak Ibu, kalau itu memang jatah milik saya dan Bapak Ibu, Tuhan punya cara untuk mengembalikan. Amin. Ya. Saya punya pengalaman dan saya tidak mau disalahkan. Ya. Kebiasaan saya di mana saya tinggal, saya merasa bahwa ini rumah saya. Ini adalah rumah saya, ini adalah kewenangan saya, ini adalah milik saya. Ya, walaupun rumah itu kontrak. Saya terbiasa ketika dari belanjaan atau uang pulang itu saya keluarkan semua. Saya keluarkan di meja saya. Tadi kita omong itu Bu ya. Di mana itu jajar-jajar itu. Kita taruh sembarang. Kan rumah saya, suka-suka hati saya mau taruh di mana. Ini kan dalam kekuasaan saya, walaupun itu kontrak. Lalu pada waktu itu saya ingat waktu itu uang saya ya itu saja. Ada 50.000, ada 10.000, ada ribu-ribuan. Lalu datang orang, memang ada orang di rumah kami itu, saya kenal, keluarga. Kemudian dia pulang, saya ingat saya mau ambil uang saya. Uang itu tidak ada. Yang tidak ada itu berapa Bapak Ibu? Yang warna biru. Uang saya itu ya itu, yang biru yang hilang. Lalu Pak bilang, saya mau delek, geledak-geledak. Ya gak salah sih nolong. Saya gak disalahkan. Lah ya saya sing salah iki yo sing nolong ta. Wong iki omahku, dhek sing salah. Nyapa wong duduk dhek kok dhek jowo. Yo dhek sing salah toh. Saya bilang gitu. Lalu saya terhibur apa? Itu bukan milik. Kalau itu memang milik itu akan ganti. Mungkin dia jauh lebih membutuhkan dari kamu. Dan itu akan menguatkan saya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita terus pikir-pikir uangku di situ, Bapak Ibu nggak bisa tidur lagi. Ya, akhirnya kita sakit. Yang ada di dalam hati kita duitku. Ya. Lepaskan itu, loss itu milik Tuhan. Kalaupun hilang, itulah dia lebih membutuhkan. Dan kalaupun itu uang kita, Tuhan akan gantikan. Dan ketika Tuhan sudah gantikan lewat yang lain, ya Bapak Ibu harus yakin, ini uangku yang hilang itu. Jangan Bapak Ibu masih tetap ingat, duitku dicolongkan. Begitu kan harus diganti 500.000. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau memang itu harta Tuhan percayakan kepada saya dan Bapak Ibu, sekalipun jatuh, kita akan menemukan. Berarti Tuhan percayakan kepada saya dan Bapak Ibu. Ini yang terakhir saya punya pengalaman. Ada satu tempat memberikan saya cincin, ya. Ada satu ibu memberikan kepada saya cincin. Cincin itu emas dan cincin itu adalah mutiara. Dan itu saya sayang. Saya hanya pakai sekali-sekali. Ya.
Dan cincinnya itu kebesaran karena dia mau memberikan surprise buat saya. Jadi mungkin dia kira-kira besar. Saya pakai karena dia besar, dia lepas. Ya. Lepas itu saya nggak terasa. Kemudian besoknya itu saya ingat malam. Besoknya apa malam ya? Mungkin besoknya siang saya ingat. Kok nggak ada ya? Waduh, saya sangat sedih. Kenapa yang saya bayangkan orang ini memberikan dengan kasihnya kepada saya. Waduh, kok hilang bagaimana? Saya ingat-ingat, kapan aku terakhir pakai ya? Terus di mana ya? Saya ingat saya terakhir pakai dan saya pakai itu mengantar tamu ke depan. Itu saya tak goyang-goyang ini saya ngomong, jangan-jangan itu jatuh ya. Bapak Ibu itu sudah semalam sehari. Ya. Lalu saya cari ya di depan situ. Saya cari Bapak Ibu apa yang terjadi. Cincin itu ada dan dia sudah bengkok. Berarti entah sudah keinjek, entah sudah kena motor, ya. Tapi cincin itu bengkok. Dan begitu saya, Bapak Ibu bayangin, begitu loh, mutiara kan gitu, itu bisa ketemu loh Bapak Ibu. Langsung saya, ini, saya begitu suka cinta, saya bilang, wah ini nggak boleh hilang, ini nggak boleh hilang. Ya. Lalu saya berusaha keluar, saya hadapi Bapak Ibu. Saya tandanya di orang yang salah lagi. Toko itu tutup. Setelah barang saya taruh di situ, toko itu tutup. Waduh, di mana ini? Saya hanya terbayang mutiara ini. Kalau emasnya bisa kita ganti ya. Mutiaranya ini di bagaimana ini? Lalu saya lacak gitu ya. Saya tanya-tanya ini di mana? Toko ini rumahnya di mana? Oh yang punya rumahnya di mana? Saya ketemu. Oh di sini saya cari. Saya tanya. Bukan yang menerima barang saya, itu yang ketemu dengan saya orang tuanya. Kalau hari itu saya taruh emas di sini dengan mutiara, saya bilang sudah saya nggak jadi gandane karena saya dengar itu bangkrut gitu. Kalau dicarikan, Bapak Ibu dia cari. Oh ini ada, tapi aneh kan? Linkernya itu nggak ada Bapak Ibu. Jadi saya hanya dikasih mutiaranya saja dengan kerangkanya untuk letak memakainya itu. Adanya yang ini loh Bu. Loh, tapi saya pikir terus gak apa-apa, simpan si orang suka selama ini. Ya sudah pun gak apa-apa. Jadi saya mungkin dia harus membutuhkan. Mungkin dia pada masa sulit pada waktu itu. Ya kan saat itu dia masa sulit. Gak apa-apa, simpan ada mutiara. Nah intinya yang mau saya sampaikan, kalau memang itu jatah kita Bapak Ibu. Sekalipun sudah plenyok kena motor, balik ke kita. Amin Bapak Ibu. Barang apa yang Bapak Ibu hilang, barang apa yang lepas dari tangan Bapak Ibu, ketika itu memang milik saya dan Bapak Ibu, Tuhan akan kembalikan. Dan ketika harta itu kembali Bapak Ibu, jangan diingat lagi yang hilang itu. Tuhan sudah gantikan, lepaskan pengampunan, lepaskan kepahitan, anggap itu dia lebih membutuhkan. Jangan kita tetap pikir, wah senang puji Tuhan, dapat emas besar. Masih berpikir, kapan Yoku balik, kapan Yoku sehilang balik. Itu namanya serakah. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengizinkan Allah mengubah hati kita, ketika kita mengizinkan Allah hadir di dalam hati saya dan Bapak Ibu, kita mengizinkan Allah mengubah hati kita. Kita bisa belajar memuaskan diri dengan berapapun uang yang kita miliki, berapapun harta yang kita miliki, berapapun hasil penghasilan kita. Kita akan merasa puas. Kita akan memahami bagaimana seharusnya kita mengelola keuangan yang benar dan bijak. Ketika apa? Ketika Tuhan hadir mengubah hati saya. Bagaimana menghasilkan uang supaya kita bisa memberi lebih, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk saudara-saudara kita. Dan ketika Tuhan mengubah hati kita, harusnya kita bijak di dalam membelanjakan kebutuhan-kebutuhan kita. Bapak Ibu, pengelolaan keuangan atau harta adalah tanggung jawab kita.
tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan Bapak. Tetap kita harus punya konsep bahwa harta kita bukan milik kita. Jadi jangan terus terkenang-kenang, wah tanahku di sana, mau jadi joko uang, mau jadi sedot orang, mau jadi potong orang, kita nggak bisa tidur. Tapi serahkan itu kepada Tuhan. Maka satu waktu akan kembali kepada kita dan kita katakan puji Tuhan, dan jangan terus dipikir yang sudah dipotong orang. Amin. Berapa banyak orang yang menipu saya dan Bapak Ibu? Lepaskan itu. Tuhan gantikan. Amin. Ya, jangan dipikir-pikir dia akan kembali, Bapak Ibu. Dia akan balikan kepada kita. Betul enggak? Tiwas kita itu mikir, kita itu judek, dia akan balik no. Ya. Tapi Tuhan akan gantikan di sisi yang lain. Amin. Ya. Anak-anak kita dibuat berhasil. Kita diberikan kesehatan yang gak terus-terus ke dokter. Ya. Itu Tuhan sudah bisa jadi orang yang menipu kita sepanjang hidupnya dia tidak punya sejahtera. Bisa jadi sepanjang hidupnya dia tidak sukacita, bahkan kehidupannya terus menghabiskan uang. Tetapi kita yang ditipu, kita sehat. Kita bisa makan seadanya dan sehat. Orang yang menipu kita, dia tidak bisa makan babi. Kenapa? Kolesterol tinggi. Ya, kita akan cari damai sejahtera. Mari dengan sisa hidup kita permuliakan Tuhan dengan harta kita. Dengan sisa kekuatan kita bersyukur dengan jatah yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu. Usia kita semakin hari semakin tua. Mari kita lepaskan pikiran kita supaya kita dengan hati yang cantik kita akan berbuka gembira, orang lain diberkati. Walaupun kita tidak ada uang, orang tetap melihat kita orang yang diberkati, bukan berkurang-kurang. Amin. Ya, dalam firman Tuhan ini menolong saya dan Bapak Ibu bahwa kasih karunia Allah itu cukup untuk saya dan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur dan memuji Engkau. Tuhan, tolong mampukan kami untuk menjadi pengelola harta, pengelola uang yang Tuhan percayakan kepada kami, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi boleh berbuah, memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, pakailah kami semua Tuhan yang ada di ruangan ini untuk menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi saluran harta Tuhan untuk kami bisa berikan, bagikan kepada orang lain, sehingga kami boleh menjadi kesaksian Allah yang terbaca luas. Semua orang dapat melihat kami boleh memperkaya dengan kebajikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Biar setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, Tuhan jauhkan kami semua dari kemiskinan. Tuhan jauhkan kami dari kekurangan. Melainkan Tuhan Engkau memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Mungkin ada di antara kami yang terlilit hutang. Mungkin ada di antara kami yang terus-menerus berpikir bagaimana cara membayar hutang. Tuhan berkati kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong curahkan berkat-Mu untuk kami, sehingga kami boleh lepas dari hutang-hutang. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang tepat pada waktunya. Tetapi kami membutuhkan hikmat Tuhan, dan Tuhan tolong berikan kepekaan kepada kami untuk kami dapat membuat skala prioritas di dalam hidup kami, di dalam mempergunakan uang. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Gusti Yesus memberkati.